Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sudah video ketiga ya, jadi saya closing. Karena video ini dibuat, saya bingung bagaimana lagi saya menjelaskan. Banyak yang salah dalam menangkap apa yang saya sampaikan di video. Saya juga minta maaf jika saya kurang bisa menjelaskan. Tetapi ini penjelasan terakhir. Contohnya ini salah besar ini. Admin monggo sampean datang ke bagian penerangan kodam. Ini salah besar, nanti saya jelaskan. Pak Arianto saking fokus dan sibuk penelitiannya tidak terlalu memikirkan yang kontra. Ini saya jelaskan, ini salah besar ini justru kontradiktif dengan Pak Ariantonya ya. Intinya murah menguntungkan apalagi. Nah ini juga salah besar, akan saya jelaskan. Ini apakah Pak Jul tidak melihat? Ini akan saya jelaskan. Saya tidak sebodoh ini untuk membuat video karena tidak melihat yang dijalankan oleh anggota TNI. Nanti saya akan jelaskan. Ini sama, tidak melihat aksi. Tidak usah melihat aksi. Melihat Pak Arianto aja saya sudah paham. Jadi ini akan saya jelaskan, ini salah besar. Ini juga, ini luar biasa besar kesalahannya. Ini luar biasa besar, akan saya jelaskan. Ini juga bisa enggak? Ya bisa, benar. Efektif atau enggak? Ya belum tentu. Nah ini juga salah tanggap ya. Jadi saya mau jelaskan lagi sedetil-detilnya, sesederhana-sederhananya, bagian mana yang menjadi suatu masalah ya. Jadi bukan soal katalis ya, bukan airnya terdiri dari apa, itu memang harus dirahasiakan dan orang tidak ingin tahu. Kalau orang itu punya etika, apalagi orang punya duit, pasti dia ingin ngajak kerjasama dan lain-lain ya. Bagian itu bagian remeh-remeh, apalagi untuk investor. Jadi memang tidak ingin tahu bagian itu. Jadi bukan soal yang bagian yang harus dirahasiakan. Juga yang pro dengan penemuan Pak Arianto ini bahwa yang kontra nyinyir, ya itu juga termasuk suuzon ya. Saya pengen tahu yang mana, contohnya ada orang berkata BRIN itu nyinyir, bagian mana? Contoh linknya berikan. Bagian mana ada kata-kata dari orang BRIN yang nyinyir. Jadi intinya yang pro atau kontra harusnya sikapnya netral ya, siap mengakui jika itu salah atau benar. Pertama, saya ingin tegaskan lagi, pembuktian air menjadi HO dan bisa jadi bahan bakar itu tidak aneh lagi ya. Sampai saya closing saja dengan suatu pembulatan bahwa air itu untuk menghidupkan kapal induk juga bisa. Bahkan matahari sekarang ini kan hidup karena adanya air, adanya hidrogen. Jadi bagian itu sudah bonus sebetulnya untuk Pak Arianto, bahwa untuk HHO, hidrogen oksigen, itu sudah lumrah, sedunia juga tahu. Bahkan semenjak orang tahu rumus air itu H2O, artinya bisa dilepas hidrogennya, bisa jadi bahan bakar. Tanpa dicoba pun, misalnya saya tidak mencobanya, saya cuman orang kimia yang tidak mencoba, saya pun tahu langsung hidrogen bisa untuk jadi bahan bakar kalau airnya dipecah. Nah, dan alatnya itu sudah lumrah di mana-mana. Jadi bukan bagian itu ya. Kenapa saya katakan nanti Pak Arianto justru kontradiktif terhadap salah satu komen tadi. Nah, saya berikan dulu contoh ya. Contohnya ya, ini saya misalnya penemu, saya bisa memasak nasi dengan pemasak listrik seperti rice cooker dalam jangka waktu misalnya 10 menit saja dan listriknya sangat kecil, hanya 5 watt. Saya bagian masak nasinya bisa, semua orang tahu sedunia, bisa memasak nasi semua orang kan. Yang harus saya buktikan, klaim saya bahwa 5 menit dan hanya memakan waktu, taruhlah 5 menit 5 watt ya. Jadi lebih mudah ngomongnya, saya harus buktikan 5 menit 5 watt itu. Tidak perlu orang ke tempat saya pun seorang penemu, pasti saya sibuk. Dan saya pun seperti Pak Arianto, itu kan kontradiktif kalau saya sibuk. Lalu saya tidak ingin orang datang segala macam. Saya justru ingin investor datang. Saya ingin paten sebuatnya dipercepat. Saya ingin produksi untuk Gojek. Saya ingin produksi sebanyak-banyaknya. Kan begitu Pak Arianto itu inginnya kan? Nah, tetapi perlakuannya itu kontradiktif. Kalau saya menjadi penemu rice cooker tadi, 5 watt 5 menit, saya akan taruh di meja rice cooker buatan saya dengan wattmeter yang mudah dijangkau dan dibuat. Saya paparkan di video itu 5 watt memang listriknya, dan pas saya pasang timer 5 menit.
Di atas meja hanya ada satu kabel listrik, tidak ada kabel-kabel tambahan yang lain. Satu kabel listrik saja menunjukkan listriknya seperti rumah biasa 220. Di dalam rice cookernya itu rahasia saya. Tidak masalah, apalagi untuk level investor ya, level orang kaya, dia tidak peduli bagian itu. Tapi saya dengan keinginan saya supaya tidak kontradiktif, saya hanya memberikan video, tahu-tahu ada rice cooker, tahu-tahu nasi masak 5 menit, saya bilang 5 menit. Ya tidak sesuai dengan keinginan saya. Katanya saya ingin paten saya cepat dibuat, misalnya saya nggak punya uang, saya jual paten terpaksa. Saya ingin produksi, saya ingin bantu Gojek, kan tidak sesuai. Tapi begitu saya tunjukkan wattnya 5 watt, listriknya misalnya seperti umum listrik rumahan 220 volt misalnya kan, lalu di tempat terbuka orang nggak bisa lagi menyangkalnya, maka orang akan datang langsung. Jangankan di level penemuan, contoh saya menjual tungku ya, tungku lebur induksi. Saya ingin buktikan kepada orang bahwa tungku saya sudah pasti bisa tercapai 1200 derajat Celcius. Saya berikan termometer, bukan seperti orang jual tungku biasa. Tungku ini sekian derajat, bahkan ada nyebut 2000 derajat. Padahal maksudnya 2000 derajat Fahrenheit. Bahkan dia tidak mengerti apa itu Celcius dan Fahrenheit. Padahal tungkunya bisa hanya melebur tembaga. Saya hadirkan, ini saya hanya pada level penjual ya, bukan penemu. Lagi saya berusaha agar sesuai dengan keinginan saya, supaya orang cepat-cepat beli tungku saya. Saya hadirkan alat termometer bahwa 1200. Tidak percaya saya berikan tembaga dalam waktu misalnya 5 menit, 10 menit lebur. Itu salah satu usaha yang nomor 2. Selain daripada membuat rice cooker tadi, misalnya kan orang semua tahu masak nasi itu bisa semua orang. Tapi saya harus buktikan yang bagian keduanya, yang supaya orang tidak bisa bantah. Nah, saya sebagai penjual saja lagi berpikir seperti itu, apalagi saya sebagai seorang penemu. Seharusnya dalam kasus motor misalnya tenaga air, kalau saya sebagai penemunya, saya akan buang tangkinya. Saya akan hadirkan live di YouTube bahwa motornya berjalan misalnya 500 km, 1 liter air cukup, tanpa ada ngisi-ngisi lagi di listrik, ngisi akinya lagi atau ganti aki, tanpa perlu seperti itu. Sudah, orang nggak bisa ngomong. Yang ada hanya ya keinginan saya tercapai. Orang akan heran, investor akan mendekat ke saya. Bukan sekedar gambar selang ditaruh ke mesin, ya semua orang tahu, atau motor ditaruh HU jalan, ya semua orang tahu bisa menjalankan. Seperti tadi saya katakan, saya closing bahwa air itu pun bisa menghidupkan kapal induk, tapi tidak dipakai orang. Permasalahannya orang tidak sepintar Pak Haryanto. Kalau soal bisanya pasti bisa. Semua orang bisa menghidupkan HU, yang punya keahlian dengan HU bisa menghidupkan kapal induk sekalipun. Nah, paham nggak jadi? Jadi saya harus membuktikan tangki dilepas, misalnya motor berjalan, dibuat videonya tanpa putus. Kan mudah semua fasilitas itu. Dan kalau saya tidak melakukan itu, saya kontradiktif dengan keinginan saya. Yang katanya tadi pengen patennya secepatnya dibuat, atau ada patennya karena nggak ada duit dijual. Dengan menghadirkan semua yang level 2, pembuktian level 2 seperti itu, saya akan langsung didatangi oleh investor. Atau sebagai saya penjual tungku, orang langsung datang untuk membeli tungku saya. Karena ada pembuktian yang saya buatkan. Bukan tahu-tahu tembaga dari batangan menjadi telebur misalnya, atau dari tanah tahu-tahu jadi telebur, jadi logam. Bukan seperti itu. Saya harus buktikan. Buktikannya secara ilmiah. Nah, itu jadi. Saya bingung, jadi apalagi yang harus saya jelaskan. Kalau ini tidak cukup untuk dimengerti, sebagian orang pun yang diinginkan itu ya ini. Bukan masalah HHU-nya bisa ngidupin motor, bukan. Masalah pembuktian nomor 2, bahwa tangki nggak ada, jalan, nggak ada ngisi aki lagi kan, akinya nggak tekor maksudnya. Udah, orang akan skakmat. Yang punya duit langsung ingin jadi investor, negara langsung merangkulnya, apalagi katanya dia pengen juga segera ketemu sama Prabowo. Artinya kan ke arah produksi, ke arah paten. Kalau katanya tadi seperti
di komen tadi ya tidak sesuai, kontradiktif dengan keinginan saya. Paham nggak jadi itu, bagian itu? Jadi mohon maaf, jadi batas inilah saya mau jelaskan, saya bingung mau jelaskan bagaimana lagi supaya Anda mengerti dengan konsepnya ya. Jangankan konsep penemuan, saya berdagang pun melakukan konsep yang seperti itu untuk menskakmat orang yang tidak percaya. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.